Kawan-kawan semua, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan kawan-kawan semua, kesetiaan untuk menunggu kami, dan hari ini kita sudah menyelesaikan sebenarnya sidang yang jawab jinawab. Besok tinggal kesimpulan saja, hanya disampaikan, tidak dibacakan lagi. Dan tadi kita tahu bahwa sudah didengarkan keterangan ahli ya dari pihak termohon, dan kami makin firm dengan apa yang kami mohonkan. Paling tidak termohon itu tidak mampu menunjukkan bahwa ada saksi atau ahli atau surat yang punya kualitas tertentu sehingga bisa digunakan pasal 32 ayat 1. Kalau cuma mengatakan terpenuhi 2 alat bukti dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa yang namanya tindakan penersangkaan, bisa penahanan, itu adalah potensi melanggar hak asasi manusia. Dikatakan pada ahli tadi kan, karena itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sewenang-wenang. Harus dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Nah, kami melihat bahwa pengenaan pasal 32 ayat 1 ini tidak ada kehati-hatiannya. Kenapa? Terbukti sampai persidangan saat ini yang terakhir bisa dibilang jawab jinawabnya, termohon tidak mampu menunjukkan sama sekali atau menjawab tantangan kami. Bukti seperti apa yang punya kualitas untuk menggunakan atau digunakannya pasal 32 ayat 1 ini. Dan apa yang diterangkan oleh ahli pidana tadi semata-mata hanya sesuatu yang sifatnya normatif. Artinya keterangan ahli tersebut bisa disampaikan di pra-peradilan yang lain juga atau di pengadilan yang lain, karena dia hanya menerangkan norma-norma yang terkait dengan bagaimana KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu beroperasi. Tetapi ketika menukik dengan pasal 32 ayat 1, dia sendiri mengatakan sebenarnya ada beberapa pertentangan yang sayangnya kita tidak bisa dalami. Misalnya dia mengatakan bahwa dalam pengenaan pasal 32 ayat 1, dokumen apa yang digunakan? Oh, itu dokumen elektronik atau informasi elektronik, kan begitu. Padahal yang diperlihatkan Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025 adalah ijazah fisik analog. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya yang mau dijadikan pokok, ya, bukti pokok itu apa? Ijazahnya Dian Sandi yang diupload di internet, ataukah ijazah analog atau fisik Jokowi yang katanya akan dibawa dan pernah diperlihatkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Nah, ini saja ya, terlepas dari soal pra-peradilan, kelihatan ada yang namanya error in objectum atau error in objecto. Tetapi itu nanti kita lihat dalam pokok perkara. Tapi sekali lagi, tantangan kami itu tidak terjawab atau tidak bisa dijawab oleh termohon. Itu yang ingin sampaikan, dan kemudian saya ingin memberikan kesempatan teman saya Soraya dulu ya. Ya. Ayah. Karena Ayah tadi ikut sidang. Ya, silakan. Pendapat Ayah. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan rekan saya, Kalau nggak sependapat juga kita selesai. Bung Refli, bahwa saksi ahli yang dihadirkan tidak bisa menjawab hal-hal yang bersifat tantangan terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi semakin yakin dan jelas bahwa insya Allah mudah-mudahan permohonan kita untuk pasal 32 ini diterima ya dan dikabulkan oleh majelis. Untuk sementara saya serahkan ke Utara. Oke, ya. Ini JJ, silakan tambahkan. Iya, terkait ahli tadi, memang ahli itu menjawab benar-benar formalitas sampai-sampai menyatakan bahwa alat bukti yang permulaan itu hanya cukup 2 atau 3 dari bukti yang diatur dalam undang-undang atau KUHP lama, tanpa melihat apakah itu ada kualitasnya memang memenuhi atau tidak. Jadi hanya sekedar memilih nih antara 2 atau 3 dari bukti tersebut. Sebatas itu aja. Menurut saya tadi ahli itu menerangkan. Oke. Ya, saya tambahkan sebelum Gafur ya. Jadi begini, ini kan hukum pidana, ultimum remedium. Orang disangka dan kemudian bisa didakwa dengan 8 tahun penjara. Enak sekali mengatakan sudah terpenuhinya alat bukti dengan BAP dan lain sebagainya. Kalau misalnya tadi seperti Gafur bilang, ini misalnya peristiwa pembunuhan, yang dilihat orang pencurian, ya sudah, dipaksa dia untuk menceritakan tentang pembunuhan. Kan tidak begitu. Karena itu saat ini kami masih menantang. Ada nggak sebenarnya saksi ya yang melihat Mas Roy melakukan perbuatan-perbuatan yang
dimaksudkan pasal 32 itu, yaitu merusak dokumen, mengurangi, menambah, mentransmisikan dengan cara mungkin mencuri, menghack dan lain sebagainya. Nggak ada sampai sekarang. Dan itu dibilang nanti azas praduga tak bersalah akan dibuktikan di pengadilan. Emang enak orang dijadikan terdakwa di pengadilan. Padahal sejak dilaporkan, dijadikan tersangka, kemudian diancam untuk ditahan dan lain sebagainya, itu adalah tindakan yang potensial melanggar HAM. Karena itu harus dilakukan dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan. Kami baru menguji pasal 32 ayat 1. Nanti 35 kita uji juga. Pasal 35 itu lebih dahsyat lagi, 12 tahun penjara. Coba bayangkan, lihat muka Mas Roy, pantas nggak kira-kira 12 tahun penjara? Kan ini kan sama dengan sebuah kejahatan besar, kejahatan luar biasa, yang kualifikasinya sebagai sebuah kejahatan yang berat. Nah ini yang kemudian kita mengetuk hati ya hakim tunggal ini untuk melihat realitas bahwa 32 ayat 1 ini digunakan semata-mata untuk bargaining power agar penyidik itu bisa menahan tersangka sewaktu-waktu, dan itu sudah dicoba dilakukan pada tanggal 19 Juni yang lalu. Oke, silakan Abdul Ghafur sebelum sebelum bintang utamanya ya. Ya. Jadi rekan-rekan media, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengar keterangan ahli dari termohon yaitu Polda Metro Jaya, dan dalam 2 sidang pra-peradilan yang kami lakukan dengan termohon tetap Polda Metro Jaya, mereka sama sekali pun tidak pernah menghadirkan saksi. Ya. Nah, yang kami persoalkan di dalam permohonan pra-peradilan ini adalah kami ingin menguji sejauh mana kualitas minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup dari Polda Metro Jaya dalam menetapkan Mas Roy sebagai tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya adalah berat, 8 tahun penjara. Ya. Saya evaluasi sedikit bahwa pada saat kami menghadirkan pembuktian saksi-saksi, ada 4 saksi yang kami hadirkan, dan 4 saksi itu adalah 4 saksi yang diperiksa pada pokok perkara itu tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mengalami suatu peristiwa yang diduga peristiwa pidana berupa meretas, menghacking, menghilangkan, merusak, memanipulasi data elektronik sehingga data elektronik tersebut tidak bisa lagi diakses. Dan ahli juga yang kemarin kami hadirkan juga telah menerangkan ke Hakim Tunggal pra-peradilan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/Angka-7/2014, maka dalam hal memeriksa setidaknya penetapan tersangka yaitu harus dilihat kualitas minimal 2 alat bukti permulaannya cukup. Jadi bukan soal banyaknya alat bukti ya. 148 saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu lebih banyak menerangkan peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah, bukan kepada pokok pasal 32 yang ancaman pidananya 8 tahun, dan itu tidak 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang ancamannya 8 tahun dan tidak pernah dihadirkan juga oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Yang kedua adalah alat bukti surat. Akhirnya tadi terulang kembali pada saat pemeriksaan pembuktian dari ahli termohon pada pra-peradilan pertama, Mas Roy. Ahli jadi juga tadi terjebak di dalam memberikan keterangan alat bukti surat yang berkaitan dengan dokumen elektronik. Tadi kami menjebak ahli di menit-menit terakhir, apakah dokumen elektronik yang masih tersimpan rapi di akun X Dian Sandi, dan kemarin kami tunjukkan secara langsung di hadapan sidang pra-peradilan dan dilihat juga oleh Hakim Tunggal, ternyata masih bisa diakses. Apakah itu adalah alat bukti surat dokumen elektronik yang mengalami kerusakan, mengalami manipulasi, dan apakah kemudian tidak bisa lagi dinyatakan diakses? Apakah itu bisa kemudian disebut sebagai dokumen elektronik dan dokumen elektronik tersebut tidak pernah bisa disita? Akhirnya ahli terjebak dan mengatakan bahwa kalau itu bukan kompetensi saya. Berarti kami mempertanyakan bukti surat seperti apa yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya berkenaan dengan penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan mudah-mudahan Mas Roy, Bang Refli, keterangan ahli tadi justru di menit-menit akhir setelah dia menjelaskan secara normatif lah, ya itu kayak kuliah lah, awal-awal itu kayak kuliah lah ya. Tapi begitu di ujung yang berkenaan dengan inti daripada permohonan pra-peradilan kami ini, saudara ahli tidak bisa menjelaskan pendapat ahlinya bahwa telah terpenuhi minimal alat bukti dokumen elektronik. Karena dokumen elektronik tersebut tidak pernah mengalami kerusakan, tidak pernah
bisa hilang dari ruang cyber karena sampai hari ini masih bisa diakses, dan mudah-mudahan berdasarkan persesuaian bukti baik keterangan saksi kami, kemudian keterangan ahli kami, dan kemudian keterangan ahli dari Polda Metro Jaya yang menegaskan bahwa alat bukti dokumen elektronik itu tidak pernah bisa dibuktikan dalam persidangan ini, maka mudah-mudahan bisa dikabulkan. Amin. Ya, bisa dikabulkan, yaitu menggugurkan pasal 32 Undang-Undang ITE, bukan menggugurkan pokok perkara ya. Ini perlu saya tegaskan dulu ya. Menggugurkan pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 di dalam surat dakwaan. Sehingga nanti setelah ini kami akan mengajukan kembali permohonan pra peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging ya atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu. Dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra peradilan. Mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Ya, barangkali itu saja dari saya, Mas Roy. Oke, iya.